Terima kasih adik-adik atas kehadirannya siang hari ini. Mohon maaf agak sedikit mundur. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kuliah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa kemanfaatan dan keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Sekretaris di kelasnya siapa ya? Farsa Suratul. Kenapa? Farsa Suratul dokter. Farsa Suratul. Boleh Farsa atau temannya. Apa namanya ini ya? Peserta pada hari ini tolong di screenshot semua ya. Ya, Iya dokter. mulai dari sekarang langsung screenshot semua. Kirimkan ke aku ya, Dik. Oh ya, minta tolong adik-adik sekalian, ini kan perkuliahan ya. Jadi kameranya diaktifkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Kita akan belajar tentang nanti kalau mau menonaktifkan kamera, monggo silakan ngomong aja. Suaraku kedengeran nggak, Dik ya? Terdengar dokter. Kalau mau menonaktifkan kamera, monggo ngomong aja, mau kamar mandi kak atau apa ya, silakan. Biar kuliahnya bisa dipahami dengan baik ya. Oke, upper GI disorder. Kalau di jadwal tuh sebenarnya itu ya, Rek ya. Apa? Gaster tok ya. Iya, penyakit gaster dokter. Kalau penyakit gaster kok malah esophagus nanti kan nggak dapat. Ya. Ya wes, kalau gitu wes bismillah kita lanjutkan. Di regi abdominus gak usah. Overview digestive system ya, mulai dari mulut, melibatkan kelenjar ludah, esophagus ya, lambung, kelenjar aksesoris ya, pankreas, gallbladder ya, liver termasuk organ aksesori ya, dan juga termasuk intestinum renal dan krosom sampai ke ujung bawah ya. Oke, kelainan esophagus ya. Ini ya, ada mulai dari anomali kongenital esophagus ya. Anomali kongenital esophagus itu sebenarnya di pediatri juga ya paling. Esophageal atresia ya, atau disebut dengan atresia esophagus. Esofagusnya itu tidak terbentuk dengan sempurna, tersumbat. Bisa disertai ataupun tidak disertai dengan tracheoesophageal fistula. Insidennya sekitar 1 dibanding 4.500 kelahiran hidup. Secara klinis biasanya ditemukan kalau ada atresia esophagus ya, dan sampai ada fistula,
hubungan antara esofagus dan trakea bisa mendadak terjadi distres nafas pasca lahir. Kenapa? Cairan dari lambung masuk ke saluran nafas. Distres nafas pasca partum cepat. Karena memang kelainan kongenital kan. Nafas jadi cepat, batuk tersedak, hiposaliva, drooling tuh ngiler-ngiler ya. Regurgitasi bisa ditemukan juga ya. Regurgitasi bersama dengan sianosis, regurgitasi di jantung ya. Temuannya berupa murmur dan juga biasanya gejalanya itu memberat pasca makan. Kalau ada fistula ya. Biasanya sampai sianosis dan segala macam gitu ya. Tapi kalau nggak ada sianosis, gejalanya memberatnya berupa apa? Berupa muntah-muntah ya. Gejala memberat pasca feeding. Kalau bayi kan makannya ya susu ya. Tanda obstruksi 10-12 cm dari mulut. Dan ini jenis dari fistula ya. H-type biasanya yang tipe H itu baru terdiagnosis saat kanak-kanak ya. Karena bisa muncul infeksi paru berulang. Bukan CAP ya harusnya ya. Pneumonia aspirasi harusnya ya. Kalau CAP kan community acquired pneumonia. Diagnosisnya biasanya secara prenatal sebelum lahir bisa menggunakan USG ya. Kalau jeli dokternya ya. Bisa ditemukan gambaran L fluid level di mediastinum karena fistulanya itu ya. Plain X-ray di pemeriksaan X-ray sederhana biasa ya. Babygram kalau anak bayi ya. Chest curling NGT waktu dilakukan pemasangan NGT-nya sepertinya tidak masuk. Jadi di lambung nggak terdengar suara gelembung waktu diauskultasi. NGT-nya dikasih udara itu. Waktu di ronsen ternyata NGT-nya melungker, terlipat di penutup esofagus tuh ya. Lah ini loh kayak ini loh, esofagusnya ini tertutup kan ya. Jadinya NGT masuk itu cuma melungker di sini ya. Terlipat di sini, nggak bisa sampai lambung ya. Tuh ya. Curling NGT, udara pada gaster ya. Udara pada gaster ya kalau ada fistula TEF ya. Barium esofagografi itu kita lakukan untuk menegakkan diagnosis ya. Atau endoskopi atas ya. Endoskopi kelihatannya buntu gitu aja kalau gitu ya. Bisa juga dilakukan bronkoskopi untuk melihat persambungan antara ini esofagus dan si trakea ya. Tapi dari endoskopi itu juga bisa kelihatan ya. Endoskopi kan nggak masuk ke paru-paru ya. Jadi harus pakai bronkoskopi ya. Bisa saja suatu Vater-L syndrome atau ada nanti di bawah tak tunjukin. Vater-L syndrome itu lebih kompleks ya kelainan organnya. Dengan pemeriksaan X-ray, USG renal dan echo bisa terdiagnosis ya. Vater-L itu lebih kompleks karena ada kelainan di sini ya. Atresia esofagus, fistula, ginjalnya rusak dan jantungnya bermasalah gitu ya. Terapinya stabilisasi harus dibedah mau nggak mau. Namanya nggak ada jalan ya dibedah. Pembedahan anastomosis esofagus ya. Fistulanya dibuang, dihancurkan, fistulektomi dan bisa dipasang lubang di gaster sementara. Sementara pasca operasi kan nggak boleh makan dari mulut ya. Jadi makanannya langsung dilewatkan selang ke lambung ya, gastrostomi temporer ya. Ini ya. Nah, ada tipe-tipenya ya, yang A1, A1, A2 ini ya. Nah, ini esofagusnya terputus di tengah. Terus habis itu cuman seperti jaringan fibrosis nyambung ke esofagus bagian bawah. Ya tetap aja nggak bisa masuk makanan. Malah esofagus yang bagian bawahnya nyambung ke trakea ya. Jadi congenital anomali A1 A2 ini kita kenal dengan proximal pouch with distal fistula ya. Terus apa jenenge sing B. Kalau yang atas ini ya 85% kasus ya A1 A2 ini. Terus 8% kasus yang bawah ini. Enggak apa jenenge? Enggak nyambung ke trakeanya, tapi terputus esofagusnya, enggak nyambung sama sekali ya. Long gap esophageal atresia. Atresia esofagus dengan pemisahnya agak panjang, fibrosisnya ya. Kalau yang ini 6% kasus ya, yang C. Esophageal atresia with distal and proximal fistula. Jadi ada fistula di bagian distal dan proximal. Ya, ini sorry. Proximal dan distal. Ya, jadi ada persambungan dengan trakea di atas dan juga di sebelah bawah. Ya, itu 6% kasus. Kalau yang D ini yang H-type itu loh. Yang tadi di atas bentuknya seperti huruf H. Jadi ini trakea, esofagus nyambung di tengah seperti huruf H.
Biasanya kayak gini nih nggak bergejala. Ya bergejala sih. Biasanya pada berbatuk-batuk ya, sesek itu bisa ya. Tapi biasanya sampai terdiagnosis itu biasanya udah besar, udah dewasa. Kayak udah anak-anak gitu ya. Udah tumbuh lebih besar anaknya ya. Yang D itu isolated H-type namanya ya. TEF, tracheoesophageal fistula. Terus yang terakhir, kasus 2-3% aja ya, itu congenital atresia disebabkan karena stenosing web. Jadi atresia esofagusnya karena ini penyempitan ini ya. Seperti mirip kayak itu, kayak apa jenenge? Shad skiring ya, seperti shad skiring ya. Nah, ini nyempitnya kayak shad skiring. Oh, inilah yang tak bilang Vater syndrome. Vater syndrome itu gabungan ya, atresia esofagus, ya ada fistulanya juga bisa, plus kelainan vertebral. Di singkat Vater tuh atau faktoral ya, itu karena singkatannya V vertebra, A anus, cardiac heart, kelainan jantung ya, trakea, esofagus, R-nya renal, dan ekstremitasnya juga bermasalah. Bisa kecil ekstremitasnya gitu ya. Yang ini shad skiring. Nah, shad skiring itu struktura seperti fibrosis ya yang melingkar di dalam esofagus. Bentuknya seperti ring ya. Biasanya seling-selingnya dekat persimpangan antara gastroesofageal GE junction ya. Banyak terjadi pada pasien yang mengalami hiatus hernia ya, dan pasien-pasien yang ada pergeseran gastroesophageal junction ke proksimal itu juga bisa mengalami shad skiring ini ya. 65% pasien ada reflux, 50% ada esofagitis erosif, 25% ada kelainan motilitas. Ingat ya, shad skiring itu adalah struktura. Ya, atau awal perlahan-lahan nggak sampai struktura ya, lama-lama berubah jadi struktura. Ya. Klinisnya apa? Tidak bisa menelan, nyeri menelan, ya. Terutama biasanya ini ya, daging, roti ya, sayur-sayuran yang agak padat ya, makanan atau obat biasanya tersangkut di tenggorokan. Semakin sempit ring 1 mm akan meningkatkan insiden disfagia 46% ya. Diagnosisnya apa? Ya wes, barium esofagus dan esofagogastroduodenoscopy ya, di endoskopi atas tuh. Namanya esofagogastroduodenoscopy EGD ya. Dan juga manometri, temuannya high amplitude ya. Terapinya apa? Kalau mengunyah makanan terpaksa harus sampai hancur, sampai halus banget ya, supaya bisa masuk ya. Kalau ada yang nyantol atau yang tersumbat atau tersangkut ya, hilangkan sumbatan atau impaksinya dengan endoskopi terpaksa. Ya, diambil. Bisa juga diberikan injeksi glukagon ya. Itu biasanya merilekskan, tetap aja nggak menghilangkan shad skiringnya ya, tapi merilekskan otot-otot, makanannya lebih mudah lewat biasanya ya. Bisa juga dilakukan balon businasi, ya dilatasi itu ya. Atau bedah insisi kalau seandainya gagal dengan pelebaran balon atau businasi itu ya. Nah, ini gambarannya shad skiring ya. Nah, ini ya, ada seperti cicatrix yang tumbuh ke dalam lumen. Ini lumennya warna putih karena diberikan diberikan apa jenenge bariumnya, diberikan barium. Oke, itu shad skiring ya. Berikutnya ada Plummer-Vinson syndrome yang sempat kemarin tak singgung. Ya, Plummer-Vinson syndrome itu selaput tipis yang tumbuh di dalam esofagus. Akhirnya esofagusnya itu seperti tertutup. Kelihatan gambarnya kayak gini. Nah, ini ada selaput tipis yang tumbuh di dalam esofagus. Esofagusnya seperti tertutup, menyisakan celah kecil ini untuk lewatnya makanan. Nah, kalau dia dari samping kayak gini. Nah, ini selaput tipis ya. Ini kebetulan simple esophageal web ya, tanpa manifestasi Plummer-Vinson ya. Kalau Plummer-Vinson syndrome itu dia harus ada beberapa ya. Tadi itu lesi web-like structure ya, selaput setipis kertas ya, biasanya pada posterior cervical esophagus antara hipofaring dan 1 sampai 2 cm di bawah regio cricopharyngeal ya. Seringnya, nah ini Plummer-Vinson ini ya, seringnya wanita edentulus. Ada yang tahu edentulus nggak? Apa edentulus? Ompong nggak punya gigi ya. Wanita edentulus ompong nggak punya gigi ya, premenopause ya, dan pasien-pasiennya itu mesti sudah berpasangan ya. Jarang pada pria, biasanya sekitar dekade 45 ya. Jadi usia 40 sampai 50 tahun dan banyaknya ditemukan pada orang Skandinavia. Nah, hati-hati,
si Plummer Vinson atau web-like structure ini ya, esophageal web itu ternyata high risk berubah menjadi squamous cell carcinoma esophagus ataupun hipofaring. Jadi dia lesi kanker ya, yang selaput tipis tadi itu. Klinisnya berupa apa? Sulit menelan, ada IDA, iron deficiency anemia, dan pasiennya petik, lesu, lelah ya. Ya memang karena itu ada anemia ya. Disfagia makanan solid ya, jarang liquid. Odinofagi, bisa ada ini radang lidah, glossitis lidahnya mulus, fili-filinya hilang. Ada burning sensation ya, rasa panas, ya, sensasi panas di lidah, mukosa oral, stomatitis, papila lidahnya mengecil. Ya ini sebenarnya konsekuensi dari anemia defisiensi besi, glossitis, burning sensation, stomatitis, atrofi papil lidah ya. Ada keilitis sudut-sudut ini ya, radang di sudut-sudut bibir itu keilitis atau perleke kayak yang kemarin tak bilang tuh. Atrofi mukosa esofagus itu apa namanya permasalahan dari iron deficiency anemia. Diagnosisnya tetap bisa pakai barium esofagografi, ditemukan seperti selaput fibrous ya, fibrous web under cricofaring ya. Dan dicek dicek CBC complete blood count ya. Ada ditemukan anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi temuannya berupa anemia hipokrom mikrositer. Kalian hematologi sudah tarik? Sudah apa belum hematologi? Fisiologi dokter sudah. Tapi tentang anemia itu belum berarti hematologi ya. Ya wes diketahui aja ya sekilas ya. Anemia hipokromikrositer itu biasanya iron deficiency anemia walaupun bisa penyakit kronis atau talasemia ya. Biasanya itu tadi ya. Defisiensi zat besi. EGD tadi tuh endoskopi atas ya. Terapinya apa? Koreksi koreksi IDA-nya, iron deficiency anemianya. Biasanya nanti pelan-pelan membaik. Gejala segala macam ini semuanya membaik. Ya. Diberikan suplementasi zat besi sampai anemia defisiensi besinya sembuh, dan juga dilakukan esophagogastroduodenoskopi pakai probe-nya ini masuk selaput tipis webnya yang tadi itu dijebol pakai endoskopi jeblung gitu aja sudah bisa hilang ya, jadi bisa makan ya. Jadi cukup sederhana ya, tapi tetap harus dipantau ulang ya berkala karena tahu sendiri esophageal web itu pre-cancer, lesi pre-cancer, high risk squamous cell carcinoma ya. Ini loh tadi tak bilang lidahnya mulus ya, tanpa papil, glossitis, hipokromik anemia ya, aklorhidria. Aklorhidria itu lambungnya atrofi ya. Lekukan jonjot-jonjotnya itu atrofi, akibatnya tidak bisa mengeluarkan HCl. Aklorhidria tidak bisa mengeluarkan klorida, akibatnya asam lambungnya nggak ada ya. Berikutnya gangguan motilitas esofagus ya, wes ini sekilas aja. Biasanya keluhannya berupa unexplained chest pain, nyeri dada yang nggak jelas sumbernya karena apa, dan ada gejala seperti spasme esofagus, seperti kerasa sakit nyumbat di dada gitu ya karena spasme. Dibagi 4 kategori sesuai dengan hasil manometrinya. Ada relaksasi lower esophageal sphincter yang inadekuat, berarti terlalu gigit ya. Mirip-mirip model-modelnya kayak akalasia ya, yang paling nomor 1 ini ya. Kontraksi esofagus yang tidak terkoordinasi. Yang ketiga, kelainan hiperkontraktilitas ya, atau nutcracker esofagus ya, esofagusnya mengkeret banget kuat sampai nggak bisa lewat makanan ya. Atau high amplitude peristaltic contraction atau hypertensive lower esophageal sphincter ya. Yang terakhir, hipokontraksi esofagus. Esofagusnya kurang berkontraksi justru ya. Terapinya apa? Terindividualisasi ya, sesuai dengan underlying disease-nya. Kalau ada GERD apa yang lain-lainnya di treatment, dan juga ini semua biasanya berhubungan dengan kelainan psikiatri. Kelainan psikiatrinya diobati ya. Ini ya, esophageal spasm syndrome yang tadi tak bilang tuh gangguan motilitas ya, macam-macam. Simptomnya biasanya tadi bisa regurgitasi ya makanannya. Kalau misalnya yang ini contohnya hipokontraksi esofagus, esofagusnya kurang berkontraksi. Akibatnya makanannya naik ke atas jadi heartburn, chest pain gitu-gitu ya. Disfagia sulit menelan kalau yang hiperkontraksi ya, sulit masuk makanan ya. Pain lasting minute to hours dan bisa radiate ke belakang ke ini ya, ke punggung ya.
Lah sekarang akalasia. Akalasia itu bentuknya kayak gini loh. Jadi esofagusnya itu berkontraksi terlalu kuat sampai akhirnya makanan jadi susah lewat. Nabila kemana kok nonaktif? Rizky nonaktif kameranya kemana? Indana hilang, Princess Zahra nggak kelihatan, Krisna Adi nggak ada, Ya Allah. Faizatul Zahra nggak ada, Melvia Nabila nggak kelihatan, Nuzul Fajri juga nggak kelihatan, Ahdan, Nadia, Siti Hikmatun, Jihan, Izatul, Hilwa, hilang kabeh kemana rek? Sanga Sekaratri juga nggak ada, Siri Habibah nggak ada, Laudia ada ketutupan. Miftah Najwa nggak ada, mati semua. Inawati, Egi, Riha, Ahmad, Naswa, Kurnia, Nabila semua ke bawah hilang semua. Kenapa rek kok dimatiin? Leli, Ahmad, Ferhan, Surtila, Adrian, Dodi, Kurnia, Najwa. Kan tak bilang nyalakan kameranya. Kalau mau nonaktifkan atau mau kemana silahkan pamit, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku nggak ribet ke orangnya. Tapi kalau kalian memutuskan tidak mau menyimak ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Oke, akalasia atau yang dikenal dengan kardiospasma atau akalasia kalgiale secara epidemiologi 1-6 per 100.000 populasi dekade 24. Biasanya kenanya ya usia 20-40 tahun. Akalasia biasanya didasari oleh suatu defisiensi sel ganglion mienterik plexus aorba pada distal esofagus. Ada degenerasi dorsal nukleus vagulomotor dan destruksi cabang-cabang dari nervus vagus. Karena apa? Ternyata dimediasi oleh infeksi herpes simplex virus tipe 1 ya. Jadi mengarah terjadinya mencetuskan autoimunitas pada lower esophageal sphincter muscle. Akhirnya ototnya rusak ya. Maka dari itu dia tidak mampu relaksasi dengan baik ya. Akalasia bisa primer sekunder. Kalau yang primer ya yang biasanya terjadi ini defisiensi ganglion iwiri dan segala macam itu semua ya. Kalau yang sekunder bisa karena penyakit Chagas ya, Chagas disease. Pseudoakalasia karena keganasan ya. Ya infiltratif karena keganasan juga, diabetes juga bisa ya. Etiologinya bisa imun mediated tadi yang tadi tak bilang ya. Biasanya dari pemeriksaan bisa ditemukan mienterik antiplexus antibodinya positif 100% pada seluruh pasien akalasia wanita dan 67% akalasia pria ya. Ini kriteria manometrik akalasia seperti itu ya, makanannya nyangkut di atas itu. Ini nggak perlu dihafalkan. Perbandingan gambaran klinis akalasia primer dan sekunder seperti ini ya. Disfagianya untuk primer biasanya ringan sampai berat. Kalau yang sekunder mesti sedang berat ya. Dan kalau primer itu beri 1 tahun ya. Kalau yang sekunder itu kurang dari 6 bulan. Jadi dari ringan sampai sedang kalau primer. Kalau sekunder itu jarang ya. Berat badan turunnya lebih berat pada yang sekunder. Yang primer ringan ya penurunannya. Ya bisa 5 kilo gitu ya. Regurgitasi sedang berat ya. Regurgitasi yang sekunder ringan. Komplikasi paru jarang ya. Kalau yang komplikasi paru pada akalasia primer itu justru lebih sering. Klinisnya hampir semua ya disfagia makanan padat. Hanya 66% yang mengalami disfagia liquid. Sensasinya ya seperti berat diremas di dada saat stres, nyeri retrosternal, pirosis. Biasanya pasien-pasiennya tuh slow eating karena makannya emang sulit ya. Masuknya sulit jadi dia makannya pelan-pelan. Ketakutan menelan ya, regurgitasi 60-90% pasien dan ada berat badan turun serta pneumonia pada orang lansia biasanya. Pemeriksaannya sama, barium esofagografi lagi-lagi ya. Plus tetap bisa dilakukan esophagogastroduodenoscopy ya, kelihatan nanti ya.
Dan ada gambaran kalau dari pemeriksaan barioesofagografi ditemukan Brodbeck appearance ya. Terus evaluasi manometrinya ini gambarannya ya, low amplitudo yang tidak mengalami propagasi ya, dan relaksasi incomplete. Tuh gambaran yang seperti Brodbeck appearance ya di barium meal tuh, waktu ditelan bariumnya, di foto gambaran seperti penyempitan ini, nampak seperti paruh burung. Brodbeck appearance ya. Oke, terapi yang bisa diberikan pakai nitrat dan CCB biasanya merilekskan otot ya. Nitrat atau calcium channel blocker bisa juga dilakukan injeksi dengan botulinum toksin A. Biasanya nggak bertahan lama sih, 6-9 bulan tuh perlu diinjeksi ulang ya. Atau didilatasi pneumatik, dilebarkan sepenyempitannya itu. Pakai tekanan 300 mm raksa dan bedah esophagoniotomi ya. Ya kalau gagal semua itu esophagoniotomi. Berikutnya di vertical esophagus ya, ini kasusnya ya jarang sih. Di vertical dibedakan berdasarkan ada pulsion sama traction ya, lokasi sama wall komponennya ya. Ini nggak terlalu banyak ya, bakal kita bahas. Ada cricopharyngeal atau pharyngoesophageal ya, biasanya kita kenal dengan diverticulum Zenker ya. Ini paling banyak ya terjadi yang nomor 1 ini ya. Apa namanya di area musculus inferior constrictor dan musculus cricopharyngeus ya, sering pada pria usia 50 tahunan. Rasanya seperti ada benjolan tenggorok ya, globus sensation kayak yang kemarin tuh, sensasi benjolan tenggorok waktu dikasih makanan biasanya, terus dia nggak terlalu kerasa ya. Akumulasi mukus ya, dysphagia liquid solid, bisa terjadi regurgitasi, makanannya nggak tercerna, keluar saat batuk, baunya busuk gitu ya. Bisa jadi pneumonia, mual muntah, dan ini bau nafasnya busuk, halitosis, berat badan turun karena makanannya nggak bisa masuk maksimal ya. Diagnosisnya tetap ya, sekali lagi barium esofagoskopi, esofagografi, esofagoskopi ya, EGD dan manometri ya. Ada yang tipe Paulsen ya, atau yang dikenal epifrenik. Yang Paulsen ini sering konkomitan dengan systemic sclerosis. SSC itu adalah systemic sclerosis ya. Dan dismotivitas esofagus bisa juga asimptomatis ya. Secara klinis dan diagnosisnya sama dengan yang atas. Kalau yang traksi ya, traction di vertical itu seringnya karena TB paru. Habis TB paru, paru-parunya fibrosis, akibatnya menyebabkan tarikan dari esofagus, tertarik keluar ya. Bisa ada limfadenopathi mediastinum, fibrosis itu juga bisa menyebabkan tarikan ya. Sarkoidosis juga bisa ya. Nah ini ya yang pharyngoesophageal atau diverticulum Zenker ya. Nah ini mencotot keluar gini ya. Kalau yang traction tadi tak bilang ya, bisa ada fibrosis di sekitar parunya sini, akhirnya menyebabkan traksi, tarikan esofagusnya ketarik sini ya. Ini ada diverticulum yang epifrenik ya, dekat dengan ini, dekat dengan frenik, dekat dengan diafragma. Ya, frenik itu diafragma ya. Ini ya, gitu ya. Nah, sekarang benda asing ya, ini kayaknya agak menarik ya. Benda asing esofagus. Sering banget kasusnya, lebih dari 100.000 kasus per tahun. Sering pada anak-anak usia 2-5 tahun. Dewasa pun ya juga iya, peneliti dan segala macam ya. Klinisnya tergantung benda asing yang masuk apa, ukuran, jenis, bentuk, konsistensi, lokasi benda asingnya. 50% langsung bergejala saat tertelan. 70% nyeri telan area retrosternal ya. Bisa muncul tersedak, mual, bahkan sianosis kalau masuk saluran nafas ya. Ngiler-ngiler ya, banyak keluar salivanya ya, hipersaliva. Dysphagia, vomiting, retching, odinofagia. Jika kalau pasien itu menelan benda yang warnanya menyala pada saat di X-ray atau kita kenal dengan radio opak, biasanya logam, tulang, atau daging, bisa kita X-ray biasa. Tapi kalau dia nggak menyala, ya nggak radio opak, ya nggak banyak mineral ya, kalsium dan segala macam itu, maka dikenal dengan yang non radio opak, maka pemeriksaannya nggak bisa X-ray biasa, harus CT scan atau di esophagogastroduodenoscopy ya. Terapinya tergantung jenis benda, letaknya, ukuran, dan usia pasien. Biasanya pasien anak-anak itu harus dibius total ya untuk ngambil benda asingnya ya.
50% keluar sendiri. Jika bendanya itu kecil, licin, dan permukaannya memulus ya. Tapi tetap harus di X-ray berkala ya, untuk melihat sudah keluar apa enggak, dan dicek feses ya. Atau bisa diangkat dengan endoskopi. Kalau nggak berhasil atau ada ruptur ya, itu bisa dilakukan pembedahan, bedah toraks ya jadinya yang mengerjakan pasiennya. Nah, ini loh kayak gini, chicken bone, misalnya tulangnya gede banget bisa sampai tembus. Ini aku punya gambarnya yang sampai tembus ya ini. Dari CT scan kelihatan ada tulang di tengahnya. Tulang yang masuk di esofagus sampai tembus. Lah, tembus ini, infiltrat di samping-sampingnya ya. Ini harus segera emergency surgery, harus dibedah ya. Ya, bisa juga yang masuk di sini tuh gigi palsu lah. Kakek-kakek, nenek-nenek di sini gigi palsu masuk ya. Yang masuk bisa koin, mainan, magnet, perhiasan, baterai, benda tajam ya. Tulang, logam, makanan, biji, magnet, kancing, kacang, permen, dencer. Dencer itu gigi palsu itu ya. Lah, ini gigi palsu ini menyelempit di situ ya. Ada koin ya, bisa juga ini apa jenenge? Apa? Tulang ikan gitu-gitu ya. Nah, inilah ada tulang ikan ngangkut. Nah, ini ya. Ini kebetulan kasusnya di Malang ya, yang sebelah kiri ini ya. Di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Anak kecil ya, itu cantolannya korden itu loh dimasukin mulut. Akhirnya tertelan ya. Tuh, nah, di sini juga ada yang tertelan cincin masuk sini ya. Kalau yang ini bukan tertelan ya, yang sebelah sini nih ya. Itu adalah alat implantable cardioverter, ICD namanya. Apa namanya? Alat cardioverter yang diimplan untuk pasien-pasien yang bradikardi gitu-gitu ya. Permanen pacemaker itu ya. Ini yang tembus tadi. Nah, ini ada yang benda asing, sikat gigi. Sikat gigi tutup gini ya. Sikat gigi tertelan ya. Ini diambil dengan endoskopi, ini selang warna hitam ini endoskopi ya. Ini tanpa kemasukan koin ya. Ini dari depan. Ini fotonya bisa dari lateralnya kelihatan koinnya. Oke, berikutnya caustic injury ya. Esophagitis korosif. Dia tuh makan sesuatu secara tidak sengaja ya. Atau memang niat bunuh diri, kayak yang kemarin tak bilang. Niat bunuh diri nggak mati tapi malah tersiksa ya. Meminum cairan korosif, bisa juga yang pH-nya basa atau asam. Kalau pH-nya basa terjadi nekrosis liquefaction ya, mencair nekrosisnya ya. Kalau yang kena pH asam terjadi nekrosis koagulasi, menggumpal ya. 60% karena niat bunuh diri, 40% karena nggak sengaja ya. Itu biasanya ada yang naruh sesuatu di gelas sedikit air minum warnanya putih padahal bukan ya. Makanya nggak boleh naruh sesuatu yang berbahaya itu di gelas, nanti dikira di minuman ya. Nyeri orofaring biasanya ya, rasanya langsung panas ya. Nyeri dada, disfagia, ludahnya banyak keluar ya. Suaranya berubah jadi serak, bisa sampai steridor. Nah, kalau suaranya jadi serak sama steridor ngorok, maka harus cepat-cepat dipasang alat bantu nafas intubasi sampai trakea ya. Gitu. Ya, pasiennya harus ditidurkan. Bisa terjadi struktur esofagis lebih, bukan lebuh ya. Karena cairan-cairan yang pH basah ya daripada pH asam ya. Matian sel biasanya terjadi selesai 4 hari ya. Bisa timbul scar tissue atau cicatrix itu 60 hari. Diagnosisnya, pastikan anamnesis cairannya itu apa, seberapa banyak yang diminum ya. Dicek plan X-ray ya, bisa cek X-ray dada dan perut. Bisa ada jebol ya, pneumotoraks ya, pneumomediastinum udaranya masuk ke mediastinum ya. Perforasi usus bisa dari BOF kelihatan ya, efusi pleura gitu ya. Bisa dilakukan laringoskopi atau esophagogastroduodenoskopi dalam 12-24 jam pasca menelan cairan korosif tadi ya. Terapi apa yang harus dilakukan? NPO, tidak boleh makan apa-apa. Nil per os, puasa ya, karena sangat beresiko ya. Diberikan cairan intravena ya, nggak bisa minum ya, diinfus.
berikan antibiotik pencegahan supaya nggak terjadi abses pasca korosif itu. Nutrisi total parenteral, jadi makanannya diberikan dari infusnya bisa warna putih pekat gitu ya, isi lemak dan segala macam ya. Oral intake dilarang, nggak boleh sampai beberapa minggu, tergantung kasusnya sih ya. Kalau ringan beberapa hari aja sih. Jejunostomi ya kalau perlu. Kontraindikasi pemasangan NGT, nggak boleh dipasang NGT. Kalau dipasang NGT takutnya malah esofagus yang terluka oleh korosif tadi itu kan dia nekrosis ya. Kalau kamu pasang malah nanti esofagusnya jebol, terjadi perforasi esofagus ya. Bisa diberikan dosis steroid tinggi ya, biasanya pada kasus-kasus ringan. Kalau semua itu nggak bisa, kalau yang konservatif nggak bisa dilakukan ya, ya sudah harus dibedah. Contohnya kayak yang tadi itu perforasi ya, kena tulang tuh ya. Kalau yang benda asing, contohnya model-model kayak gitu ya. Kena cairan sampai jebol esofagusnya bisa ya. 5-47% bisa menjadi struktur, 90% selalu esofagitis berat ya. 75% berubah jadi stenosis ya, sampai menyempit esofagusnya, akhirnya nggak bisa makan ya. Kalau ada elevasi laktat dehidrogenase, lesinya sepanjang esofagus dan ada muntah darah, biasanya pasti sudah jadi stricter ya, nggak bakal sembuh sempurna ya. Dilatasi harus segera. Kalau memang ada struktura ya biasanya lebih bagus responnya ya. Kalau struktura berat ya sudah, esofagusnya harus dipotong, esofagektomi ya. Nah ini kristalae itu kak zaman dulu ya, apa namanya, padatan untuk pembersih gitu ya. Dan juga ada pembersih yang berupa cairannya atau asam kuat. Nah masuk sini hancur sudah, itu ya, rusak semuanya ya. Sekarang ruptur esofagus, kemarin aku sempat bilang ya, esofagus itu bisa ruptur spontan, tapi kasusnya sangat-sangat jarang. 75% itu karena trauma. Ruptur spontan itu jarang banget ya. Kalau ada kayak gini, ruptur harus dibedah emergensi ya. Biasanya mekanismenya pasca trauma ya, banyaknya karena penetrasi ya, corpus alienum ya, bisa juga karena makanan ya. Baru trauma ya, kejang yang berlebihan, angkat beban terlalu heboh ya, akibatnya bisa jadi ruptur esofagus karena mengejan itu bisa ruptur esofagus ya. Bisa terjadi Borhave syndrome. Borhave syndrome itu adalah muntah yang berlebihan sampai esofagusnya ruptur, namanya Borhave syndrome ya. Ya bisa juga karena dokter ya, dokternya saat melakukan endoskopi, dilatasi, tahu-tahu esofagusnya robek ya, gitu. Endoskopik ultrasonografi EUS ya, itu juga bisa menyebabkan robek. Ablasi, reseksi, prosedur endoskopi yang lain, pemasangan NGT jarang banget sih, tapi bisa ya, terutama kalau kasus-kasus yang tadi itu ya, kena korosif terus di NGT bisa ruptur ya. Pemasangan ITT ya, endotracheal tube, Sengsteken Blackmore tube, SB tube ya, businasi ya, operasi dada dan leher karena kanker, inflamasi ya, contohnya Crohn's disease, GERD dengan ulkus, infeksi itu bisa menyebabkan ruptur ya. Klinisnya apa? Rasa seperti robek di dada, ripping sensation ya, akut attack ya, mendadak ya, bisa terasa di punggung juga ya, sampai ada epigastric pain juga bisa. Kalau memang ada ruptur esofagus, biasanya kulitnya pasien itu terisi udara, ada crepitus ya, ada emfisema subkutis ya, muntah darah ya, demam leukositosis itu jarang ya, odinodisfagi bisa ya. Saat pasiennya fleksi leher gitu, ini bisa tambah hebat ya. Kalau pasiennya cyanosis, sepsis, shock, maka pasien ini harus dirawat di ruang intensif ya. Ya bisa saja tidak tertolong ya. Diagnosisnya itu ya chest X-ray, bisa pakai meglumin deatrizoat atau dikenal dengan gastrografin ya, untuk esofagografi, barium studi ya. Kalau misalnya takut resiko ekstravasasi banyak, biasanya pakai gastrografin. Kalau gastrografinnya aman, ekstravasasi sedikit, bisa pakai barium studi biasa ya. CT scan, EGD ya bisa dilakukan ya. Terapinya apa? Mencegah kontaminasi, kontrol infeksi, nutrisi adekuat,
dan esofagusnya cepat-cepat di repair ya. Prognosis tergantung komorbiditas ya. Kecepatan terapi, lokasi injuri, dan kelainan esofagus yang mendasari sebelumnya ya. Nah, ini esofagusnya robek, crack ya. Ini ada ekstravasasi darah. Nah, esofagusnya robek. Nah, ini ada ekstravasasi juga. Nah, ini ada udara bebas kok ini ya. Seret ini hitam-hitam ini ya. Air in mediastinum due to spontaneous rupture of lower esophagus. Esofagus bawahnya ruptur, ada udara bebas di sekitar jantung ya. Ini ya, kalau dari gambar skematis dekatnya ini, kalau esofagusnya ini robeknya tuh ini berdarah-darah. Oke, sekarang varises esofagusnya 94% varises esofagus gara-gara sirosis hepatis. Ya, jadi pasien varises esofagus tuh 94% itu karena sirosis hati. Ya, kalau sirosis sendiri bisa karena kecanduan alkohol 53% ya, hepatitis C gitu ya. Jadi varises esofagus itu terjadi karena apa? Karena hipertensi portal melebar pembuluh darah venanya di esofagus. Biasanya terjadi seperti distal ya. Resiko ugip, beresiko perdarahan saluran cerna atas, upper gastrointestinal bleeding ya. Mortalitas kalau ada varises esofagus yang ruptur itu bisa mencapai 57% ya. Klinisnya apa? Berdarah berulang biasanya. Upper GI intestinal bleeding, berulang. Hematemesis, melena, instabilitas hemodinamik, takikardi, hipotensi, bisa ada hipotensi ortostatik ya. Diagnosisnya dengan apa ya? Endoskopi. Mau gimana lagi endoskopi ya? Bisa juga pakai USG yang masuk ke dalam esofagus ya. Endoskopik ultrasonografi Doppler ya. Bisa pakai kapsul endoskopi, bisa CT scan venografi ya juga bisa ya. Pakai X-ray biasa itu sebenarnya bisa sih kelihatan, tapi itu susah banget, cuman beberapa persen bisa pakai X-ray itu ya. Terapinya apa? Pencegahan perdarahan dong. Supaya nggak sampai berdarah, pasiennya jangan makan yang aneh-aneh. Makan gorengan yang kasar-kasar, keripik-keripik itu bisa merobek pembuluh darah ini. Nah, ini varises bagus tuh. Bentol-bentol ini ya. Ini gampang robek pembuluh darahnya, melebar, dindingnya tipis, akibatnya mudah robek. Ini tadi tak bilang, kalau yang dari ronsen biasa ya, yang biasanya susah kelihatan itu ini. Nah, ini ronsen biasa ini. Gambarnya seperti sarang tawon ya. Nah, seperti sarang lebah. Bergerumbul-gerumbul. Itu ya pencegahan perdarahan ya, makanan jangan yang aneh-aneh ya, yang lunak-lunak ya. Sama nggak boleh mengejar berlebihan ya. Tata laksana akut kalau ada perdarahan ya, pencegahan perdarahan ulang ya. Terapi farmakologinya bisa menggunakan ini beta blocker, pakai nitrat, vasopresin, terlipresin, somatostatin. Obat-obatan ini tadi ya, vasopresin, terlipresin, somatostatin, octreotide itu dia mengvasokonstriksikan arteri, vasokonstriksikan splanchnik ya, vena splanchnik ya. Jadinya dia perdarahannya bisa menurun ya. Bisa menurunkan sampai 50% bleeding ya dengan obat-obatan tersebut, terutama pakai itu tadi nitrat dan segala macam vasopresin ya. Esophagogastroduodenoskopi itu untuk tata laksana, untuk mendiagnosis dan tata laksana. Diberikan skleroterapi dan diikat. Gelembung-gelembung kecil tadi itu diikat. Ya, diikat. Namanya band ligation. Band ligation ya. Ya, radiologic shunting, transjugular systemic intrahepatic shunt atau TIPS itu ya bisa dilakukan juga kalau upaya-upaya tadi susah berhasil ya. Ini GERD ya, kayaknya GERD udah pinter ya dia ya. Refluksnya mekanismenya 4 ini. Terus biasanya gejalanya apa? Bisa berupa dadanya panas, ini ya, pirosis. Ya. Ini merupakan kondisi yang lifelong ya, berulang-ulang ya. Dia mengalami penurunan tekanan lower esophageal sphincter, terjadi TLSR ya, terlalu sering, katupnya rusak permanen, terjadi reflux ya. Ini ya biasanya pasiennya mengalami dadanya panas, pasiennya ada obesitas,
water brush itu makanannya naik ke mulut lagi. Regurgitasi itu loh. Sensasi makanan terasa kembali di mulut namanya water brush. Regurgitasi makanannya naik saat sendawa gitu ya. Nyeri epigastrik, bisa odinodysphagia, mual, kembung sendawanya banyak. Ya. Gejala yang di luar esofagus bisa ada gambaran seperti chest pain, tersedak, laringitis, batuk, wheezing. Pasiennya bisa jadi sakit tenggorok ya karena asam lambungnya naik ke atas ya. Suaranya jadi serak, pita suaranya bengkak. Asmanya kambuh karena asam lambung, makanan masuk ke dalam paru-paru. Bisa juga giginya menjadi erosi karena kena asam lambung. Diagnosis sederhananya pakai apa? Pakai GERD-Q kuesioner. 24 jam pH testing, impedan test, acid provocation, dan juga esophagogastroduodenoscopy. Nah, ini ya. Klasifikasi GERD ya. Terus berikut ini yang ini temuan endoskopi yang atas ya, ada grade A, grade B, grade C, dan grade G. Terus yang menurut Los Angeles dan Savory Miller itu ada klasifikasi esofagitisnya ya. Menurut Los Angeles ada A sampai D, yang Savory Miller ada 1 sampai 5. Yang 5 sudah ada esofagus Barrett ya. Terapinya untuk GERD itu ya mengurangi gejala ya, tujuan utamanya menyembuhkan lesi-lesi yang terjadi di esofagus biar nggak sampai Barrett, mencegah kambuh, dan meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Dan juga harus di screening Barrett esofagus. Terapi non farmakonya modifikasi gaya hidup ya. Esophagogastroduodenoscopy juga termasuk modalitas terapi juga, bisa dikerok gitu ya. Bedah ya, kalau misalnya nggak membaik ya. Kalau seandainya ada Barrett bisa sampai bedah ya. Modifikasi gaya hidup. Nah, ini berat badannya harus turunkan, berhenti merokok, dan ingat tidak boleh berbaring pasca makan minimal 3 jam ya. Tidur miring ke sisi kiri ya. Kepalanya ditinggikan supaya nggak reflux ke atas. Jangan pakai pakaian ketat. Makan makanan yang memicu GERD seperti pedas, kopi itu dihindari. Pedas mengiritasi, makanan berlemak, pengosongan lambungnya lambat. Peppermint pun juga gitu. Coklat meningkatkan asam lambung. Bawang merah pun juga sama iritatif. Jus jeruk dan minuman bersoda ya. Terapi apa yang diberikan? PPI, proton pump inhibitor. Terapinya lini 1 selama 8 minggu, diberikan 30-60 menit sebelum makan ya, antikoinam. Kalau misalnya 1 kali sehari PPI belum respon, dinaikkan jadi 2 kali sehari. Alternatif obat yang lain bisa pakai PCAB ya. Kalau yang PPI itu yang obatnya contohnya omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, ya, pantoprazol, rabeprazol, yang zolzol itu ya. Kalau PCAB, potasium kompetitif acid blocker ya, contohnya vonoprazan, revaprazan, dan tegoprazan itu juga alternatif dari PPI, juga sama efektifnya. Kalau H2 reseptor blocker boleh ditambahkan ya, ditambahkan bareng PPI bisa sebelum tidur pada pasien GERD yang refrakter dengan gejala nokturnal acid breakthrough ya. Asam lambungnya menggejolak, kalau malam itu boleh ditambahi AH2 reseptor agonis yang contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin tuh ya. Ini contoh obat-obatnya dan dosis-dosisnya ya. Omeprazol dan macam-macamnya. Terus dan juga efektivitas terapi obat untuk GERD ya, yang efektivitasnya cukup bagus ya, mulai ke bawah ini ya. Ya, antagonis reseptor H2 bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dikombinasi dengan prokinetik yang kemarin anti muntah itu ya, metoclopramid, domperidon tuh ya, itu efektivitasnya lebih bagus, jadi +3 ya. Antagonis reseptor H2 dosis tinggi, nah ini juga bagus ya. PPI, nah ini lebih bagus lagi +4 ya. Yang lebih bagus lagi bawah nih ya. Sama ya. Untuk pembedahan dan PPI, tapi pembedahan itu hanya dilakukan kalau gagal PPI ya. Ini yang tadi tak bilang GERD-Q ya.
GERD kuesioner. Kalau kuesionernya ini skornya 7, kemungkinan tidak mengalami GERD. 7 atau ke bawah ya. Kurang dari sama dengan 7, biasanya ini bukan GERD. Tapi kalau skor GERD-Q-nya 8 sampai 18, kemungkinan besar dia mengalami GERD ya. Ini diferensial diagnosisnya. Ya, ini gambarannya GERD ya. Ini pemeriksaan apa jenisnya? Esophageal pH probe, ya, dimasuki probe untuk mengetahui pH. Soalnya kan kalau reflux kan kerasa pH asamnya. Bisa jadi ini Barrett esophagus ya. Yang tadinya esofagusnya epiteliumnya dia squamous, metaplasi berubah menjadi mengarah ke kolumner justru ya. Mengarah ke kolumner. Squamous berubah menjadi kolumner plus disertai sel goblet. Harusnya kan bukan punyanya esofagus kayak gitu ya. Itu berubah menjadi kanker lama-lama dibiarkan ya. Ini struktura atau stenosis esofagus ya, Dek ya. Esofagusnya menyempit ya, namanya stenosis. Menyempitnya bisa karena apa? Bisa karena struktura fibrosis ya. Fibrosis 70-80% karena GERD. Mengerikan GERD itu. 10% post-op, bisa juga ya pasca tindakan operasi ya. 5% et causa tadi itu korosif, minum cairan asam basa gitu ya. Itu bisa mengalami struktura. Klinisnya mirip ya, susah menelan padat ya. Bisa bergejala kalau lumennya sudah stenosis lebih dari 50%. Pirosis ya, darah panas ya. Chest discomfort, mengganjal substernal, nausea, vomiting ya. Berat badan anemia, pneumonia, malah aspirasi ya. Bisa penyebabnya bisa karena benign ya, non kanker, bisa juga karena keganasan ya, struktura ini. Karsinoma atau adenokarsinoma ya. Diagnosisnya dari apa ya? Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Apa penunjangnya? Bisa X-ray, esofagografi, OMD, endoskopi kayak tadi, biopsi histo-PA kalau curiga mengarah ke kanker, manometri, EUS, dan CT scan ya. DDX-nya hati-hati ya, waspada ke arah keganasan ya. Terapi medisnya apa? Nutrisi harus ada kuat secara enteral NGT atau bisa diinfus. Dilatasi non bedah, kalau gagal ya dibedah ya. Tata laksananya mirip-mirip dari tadi ya. Komplikasinya apa? Malnutrisi kalau nggak bisa masuk makanannya ya. Perdarahan saluran cerna atas bisa. Obstruksi esofagus, pneumonia, dan metastasis kalau memang sumbernya awalnya kanker ya. Ya, bisa ada ulkus esofagus ya, peptic esofagitis ya. Jadi berubah jadi setelah peptic esofagitis berubah jadi struktur ya. Nah, ini penyempitannya. Nah, ini kok udah jadi struktur banget ya. Struktur chronic inflammation result in esophageal stricture. Jadi memendek juga esofagusnya kita ya. Nah, ini gambaran esophageal stricture ya. Ini yang kausa benign ya. Ini disebabkan oleh kausa non kanker ya. Nah, ini struktur. Ini hiatal hernia ya. Sekilas hernia hiatus ya. Ada tipe 1 yang mencotot ke atas kayak gini ya. Sedikit lambungnya naik ke atas. Terus ada A dan B, ini adalah hiatus hernia tipe 2 dan tipe 3 ya. Ini sudah mulai naik ya, lambungnya sudah cukup banyak masuk, sebagian hampir setengah ke dalam kafum toraks ya. Nah, ini sudah mulai ada perdarahan ya. Kalau yang tipe 3 ya, upside down stomach, advanced paraesophageal hernia. Jadi lambungnya pindah ke kafum toraks, tetap terbungkus peritoneum ya. Tapi lambungnya sudah pindah ke atas ya. Ini gambar-gambar aja ya. Yang berikutnya neoplasma jinak dari esofagus ya. Ini contohnya pedunculated lipoma pada esofagus ya. Ini dari laryngoscopy bisa kelihatan ya, gambarannya benjol kayak gitu ya. Terus bisa ada intramural leomioma ya. Ada miom, tapi miom di esofagus ya, masuk ke rongga lumennya ya.
Kalau yang ini neoplasma ganas dari esofagus. Nah, kanker yang sudah berulkus ya. Karsinoma noduler. Nah, nodul banyak gini ya. Bisa menyumbat mulut ya atau esofagus atas ini ya. Nah, ini esophagoskopic view-nya gambarannya menyempit kayak gini ya. Ada karsinoma yang menyembul seperti jamur. Namanya fumigating karsinoma ya. Ini juga ada ulceratif infiltratif karsinoma. Nah, ini ulkus, ini ada yang di atas, ada yang lebih dalam ya. Ini sudah menginfiltrasi sampai mulai dalam-dalam ya. Nah, ini ada yang lebih jauh dekat di persimpangan dengan itu loh, lambung ya. Primary karsinoma lower part of esophagus ini mepet ya. Itu jenis-jenis kanker macam-macam ya. Ini yang esofagitis bisa akut, bisa kronis, seringnya karena GERD, obat ya, bisa karena empedu, infeksi, karena NGT, karena zat-zat korosif tadi itu ya, seringnya 80% karena GERD ya. Dan disertai ada, nah ini penonjolan ke atas ini, menyembul ini, ada small hiatal hernia, ada hernia hernia hiatusnya sedikit ya. Gejalanya apa? Sama pirosis, disfagi, odinofagi, regurgitasi ya. Kalau berat itu biasanya pada pasien pria tua ya dan ada hernia ya. Diagnosisnya barium esofagografi dan endoskopi. Nah, ini salah satu penyebab sulit menelan yang lain. Eosinophilic esophagitis. Dia imun mediated ya. Karena alergen yang dihirup atau dimakan, contohnya karena jagung, ayam, wheat, gandum ya, beef ya, daging, terus soy, kacang kedelai ya, terus telur dan susu ya. Disfagia persisten progresif ya. Ingat ya, eosinophilic esophagitis itu disfagianya persisten dan semakin berat ya. Interaksi makanan, benda panas ya. Dari pemeriksaan lab ditemukan eosinophilia ya, dan waktu dilakukan endoskopi, di biopsi ditemukan minimal ada 15 eosinofil per lapang pandang besar. Berarti udah tegak itu suatu eosinophilic esophagitis ya. Ini ya, endoscopic view menunjukkan gambaran seperti ring-ring ya. Ada ring itu ya. Itu pada esophagitic eosinophil. Nah, ini yang sebutan kecil-kecil merah kecil-kecil banyak ini itu adalah eosinophil red dots ya. Ini tadi saya udah stagingnya ya, ada staging ya. Sekarang gaster dan duodenum. Ini contoh-contoh obat yang perlu kalian ingat ya, yang bisa berefek pada lambung. Ya, contohnya ini salisilat ya, contohnya aspirin itu ya. Kalau di lambung dia menyebabkan iritasi secara langsung. Memang obatnya itu iritatif ya. Obat sakit kepala kan salisilat itu aspirin ya. Dan juga obat untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan jantung ya, pada pasien penyakit jantung koroner itu ya. Terus kafein ya, sama aminofilin ya. Terus NSAID ya, antibiotik INH isoniazid ya, obat tuberkulosis ya. Digitalis antihipertensif alfa dan beta blocker, antikoagulan, vasodilator. Semua obat yang di tengah ini bersifat menstimulasi keluarnya asam lambung. Asam lambungnya jadi tambah banyak. Kafein ya, NSAID itu ya, yang asam mefenamat dan teman-temannya itu menstimulasi proses asam lambung semakin banyak ya. Yang terakhir obat-obatan antikolinergik ya, terutama large dose, dosis tinggi bisa menurunkan sekresi dan motilitas lambung, bahkan sekresi lendir-lendirnya ya, itu jadinya menyebabkan iritasi. Ya, ini sindroma dispepsia ya. Sindroma dispepsia itu biasanya keluhannya epigastric discomfort, early satiety ya, kenyang lebih awal, plus appetite, bloating, nausea, vomiting, retching gitu ya. Sempat kayak kemarin guys. Ini gastritis, peradangan pada mukosa lambung ya, yang terbukti secara histologis. Ingat,
gastritis itu didiagnosisnya harus dilihat secara histologis, harus endoskopi dulu. Nggak bisa kalau nggak endoskopi. Ya, jadi gastritis itu diagnosis endoskopi. Insidennya banyak, 1,8 sampai 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahun. Terus etiologinya bisa karena Helicobacter pylori, bisa juga melibatkan non Helicobacter pylori. Ya, jadi iritasi-iritasi gitu aja bisa tanpa adanya kuman H. pylori. Ya. Klinisnya keluhan lambung, ya sudah sakit perut, epigastrik, mual muntah, nafsu makannya turun, sering sendawa, kembung, cekukan ya, mirip sesuai dengan keluhan dispepsia sindrom ya. Nah ini ya, gastritis itu ada yang sampai erosif, bisa sampai menimbulkan ulkus-ulkus gaster ya. Ini erosif tuh merah-merah, luka-luka kecil ya. Kalau yang sudah sampai kayak gini, sudah ulkus-ulkus gaster ya. Nah menggaung kayak gini. Kalau yang sudah sampai ulkus ya. Diagnosisnya apa? Dari anamnesis yang mendetail, biopsi ya pada esophagogastroduodenoscopy dan tes Helicobacter pylori. Ada yang invasif, di endoskopi dulu pasiennya ya, di biopsi, diambil, dilihat, dikultur gitu ya, diambil cairan di lambungnya ya. Kalau yang non invasif ya sudah cuma disuruh niup aja, urea breath test namanya, walaupun ceknya mahal tapi tidak invasif ya dia. Serologis dan antigen tinja bisa untuk cek H. pylorinya ya. DDX-nya banyak. Terapi yang diberikan adalah terapi eradikasi Helicobacter pylori kalau memang ada pylori. Kalau tidak ada ya sudah terapi gastritis akut tadi. Bisa antasida, PPI, antihistamin 2, dan juga beberapa yang lainnya. Antasida, H2 blocker, PPI gitu ya. Ini klasifikasi gastritis ada akut, gastropati reaktif kimia ya. Ada reflux empedu gitu-gitu ya. Kronik, ada kasus khusus ya. Limfosit kolagenus eosinofilik, ada granulomatosa, gastropati hipertrofik, vaskulopati gaster ya. Terus ya bisa berhubungan dengan kasus-kasus hemodialisis ya. Keterlibatan gaster pada penyakit sistemik. Contoh pasien-pasien IBD, biasanya Crohn's disease ya. Ini rekomendasi terapi yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang gastritisnya terbukti ada infeksi Helicobacter pylori ya. Bisa pakai clarithromycin triple nih ya. Juga bismuth quadruple, bisa juga melibatkan levofloxacin, PPI, levoamoxicillin. Kalau betul-betul ada temuan Helicobacter pylori ya. Wis, kalian cukup tahu 3 ini aja nggak apa-apa ya. Hafal dosisnya itu penting ya. Dan juga diberikan antasida. Antasida ini ya, dispepsia atau perkembung bisa diberikan untuk menetralisir asam lambung sebanyak 10-20 ml per oral setiap 4-6 jam. Diminum 1 jam sebelum atau 3 jam setelah makan ya, atau dikunyah 2-4 tablet setiap 4-6 jam, maksimal 12 tablet per 24 jam ya. H2 blocker contohnya tadi itu yang didin-didin itu sama PPI ya. PPI-nya lihat yang di atas sama dengan punyanya GERD. Ini gambaran endoskopi ya, contoh-contohnya ya. Proyeksi endoskopi itu loh kelihatannya seperti apa kayak gini ya. Ini nafas berbau ya, atau kita kenal dengan halitosis. Penyebabnya halitosis bisa nasal atau sinus infection ya. Bisa juga infeksi di mulut atau tenggorokan. Ya, bisa juga poor mouth hygiene ya, gak tahu sikat gigi. Atau ada kanker di rongga mulut atau tenggorokan, itu bisa juga jadi halitosis ya. Excretion via lung atau volatile food components ya. Makanan-makanan yang mengeluarkan bau ya, dikeluarkan volatile food componentnya seperti garlic ya, itu bisa keluar sebagai halitosis ya. Abses ya, para pasien yang mengalami abses paru itu bisa nafasnya jadi bau busuk seperti bau bangkai gitu ya. Fetor hepatikus, pasien-pasien mengalami kelainan liver atau ada regurgitasi atau gastrikstasis itu juga baunya bisa bau muntah ya. Pasien-pasien diabetes mellitus, aseton pride, pasien yang diabetik atau asidosis itu ya, nafasnya baunya aseton seperti agak-agak seperti manis buah gitu ya.
Ini ada gambaran kotetan ya, lidah berselaput. Ya, lidah berselaput itu biasanya pada beberapa penyakit ya. Bisa karena pasiennya itu kelainan GI tract, sleep coma, ya, pasien dehidrasi, lumpuh begitu ya, dan segala macam ya. Ini hipertrophic pyloric stenosis ya. Nah, hipertrophic pyloric stenosis itu gambarannya seperti ini ya. Teat sign ya. Seperti putingnya sapi gitu ya. Hipertrophic pyloric stenosis klinisnya hiperplasia muskuloskeletal pada pylorus ya, biasanya pada anak bayi ya. Muntah-muntah pada minggu 2 sampai 6 kehidupan. Memberat ya, biasanya proyektil, menangis keras, dehidrasi, berat badan turun ya. Asidosis metabolik, gerak peristaltik kuat saat inspirasi, dan biasanya ditemukan klasik olive shape palpation pada saat dipalpasi perutnya seperti ada benjolan menyerupai buah zaitun ya. Klasik olive shape ya. Diagnosisnya apa? Pemeriksaan fisik ya, barium studi, USG abdomen ya, USG abdomen bisa ada gambaran donat sign ini ya, dan juga esophago duodenoscopy ya. Ya, ini nice slow ya, sedikit-sedikit aja tambahan kelainan struktural di vertical duodenum ya. Duodenumnya dindingnya menipis, akhirnya menonjol ke keluar lumen ya. Nah, menonjol itu bisa robek ya karena dindingnya tipis ya. Ini infeksi Helicobacter pylori ya. Ini sama option treatmentnya yang tadi tak bilang, kalian menghafalkan yang cukup ini aja itu ya. Ya, 3 ini aja. Ini ada option yang lain ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini jenis obatnya dan dosis-dosisnya ya. Ini mekanismenya, terjadinya kerusakan mukosa lambung akibat H. pylori. Biasanya H. pylori kalau sampai tumbuh di dalam lambung bisa mencetuskan timbulnya ulcus pepticum ya. Sebentar ya, Rek ya. Oke, lanjut. Tadi ya, kalau ada Helicobacter pylori tumbuh di lambung, itu bisa saja dia hanya sebatas gastritis atau gastritis erosif, atau sering-seringnya justru malah berubah menjadi ulcus pepticum. Ulcus pepticum itu lesi berupa lesi bentuk bulat ya atau oval, ukurannya lebih dari 5 mm. Nah, kalau udah lebih dari 5 mm ini sudah jelas ulcus. Kedalamannya submukosal ya, pada mukosa lambung akibat terputusnya kontinuitas atau integritas mukosa lambung ya. Oke, ini ya, etiologinya bisa karena pylori, NSAID, menggunakan bifosfonat ya, contohnya alendronat, risedronat ya, hipersekresi asam lambung, sindrom tertentu ya, ini gastrinoma ya, Zollinger-Ellison syndrome, psikologik stres, merokok, alkohol, kafein bisa menyebabkan peptic ulcer. Klinisnya apa ya? Dispepsia yang banyak itu tadi ya, early satiety, banyak sendawa dan segala macam ya. Nyeri epigastrium, mual, muntah, dan kalau sampai peptic ulcernya itu mencapai otot ya, bisa melukai pembuluh darah, akibatnya ada perdarahan saluran pencernaan, upper GI bleeding, gross GI bleeding ya. Diagnosisnya mulai dari anamnesis pemeriksaan fisik ya, dan esophagogastroduodenoscopy. Seringnya itu ditemukan tukak duodenum lebih banyak daripada ini gaster ya. Ini ya, apa namanya,
secara temuan klinis, secara temuan endoskopik itu tukak duodenum lebih banyak daripada tukak gastro ya. Diferensial diagnosisnya banyak ya, bisa dispepsia non tukak, dispepsia fungsional, ya bisa tumor, bisa reflux ya, bisa penyakit vaskuler, pankreatobiliar, gastroduodenal terkait Crohn's disease itu IBD itu ya. Ya, ini secara fisiologis seperti ini ya. Membran fosfolipid, asam arachidonat akan membentuk COX-1. COX-1 fungsinya akan memberi benefit ke gaster, ginjal, platela, dan endotel ya. Terus COX-1 akan ini ya berlanjut terbentuk termostat A2, prostacyclin, PGE. Dia akan menjaga integritas mukosa gastrointestinal, fungsi agregasi platela, dan fungsi ginjal. Ya, ini skema pembentukan prostaglandin E2 ya, dan prostacyclin. Ini fungsi normalnya. Kalau pasien itu menggunakan NSAID, akibatnya tidak akan terbentuk prostaglandin ya. Karena apa? Karena apa jenisnya NSAID itu akan menghambat apa, Rek? NSAID itu. NSAID. Apa NSAID itu? Menghambat siklo oksigenase. Akibatnya prostaglandin yang melindungi lambung tidak terbentuk ya, PGE2, prostacyclin tuh ya. Akibatnya terjadi kerusakan mukosa lambung, status akut kronik tukak gaster ya. Ini ya prosesnya terbentuk tukak. Tata laksananya ada medikamentosa ya, termasuk istirahat, jangan stres, hindari obat OAINS, dan macam-macam lain obatnya ya. Medikamentosanya sama ya, antasida, antihistamin 2, PPI, PCAB ya, prokinetik, sitoprotektif seperti sukralfat, bismut, prostaglandin analog ya. Prostaglandin analog itu seperti ini apa? Misoprostol atau rebamipid tuh ya. Dan juga kalau ada kuman Helicobacter pylori harus dieradikasi pakai antibiotik tuh tadi ya. Ini indikasi-indikasi eradikasi H. pylori ya. Ada tuh kok duodenum atau lambung, limfoma, dan segala macamnya ya. Banyak memang. Ini gambarnya peptic ulcer di lambung ya. Ini peptic ulcer di duodenum. Kita buka di duodenum. Seperti berlubang ya. Oh, ini komplikasinya ya, komplikasinya tukak duodenum ya. Dan tukak lambung ya. Nah, ini bisa perdarahan saluran cerna kayak gini ya. Massive hemorrhage, dark blood, intestine discoloring wall, merah darah. Nah, bisa juga tukak lambungnya itu sangat dalam sampai menyebabkan jebol, tembus ke rongga abdomen. Nah, kalau sudah jebol kayak gini harus operasi. Acute perforation of duodenal ulcer anterior wall. Nah, ini duodenum kalau ini. Kalau ini gaster ya. Itu harus operasi ya, mau nggak mau. Blood swipe and suction to way ulcer splitting vessels exposed. Nah, ini muncrat perdarahannya ya. Oh, ini tambahan sedikit ini ya, apa namanya, gastroparesis ya. Nah, ini apa namanya, lambungnya jadi males bergerak ya. Biasanya bisa karena penyakit metabolik, obesitas, diabetes, hipotiroid, kehamilan, uremia. Itu bisa menyebabkan lambungnya lumpuh ya. Akibatnya lambungnya distended ya. Lambungnya penuh, pengosongannya lambat gitu ya. Associated disease bisa ini ya, anoreksia nervosa bisa menyebabkan kondisi ini ya. Dan beberapa macam lain, muscular dystrophy, Parkinson, skleroderma, amyloidosis itu bisa berhubungan dengan gastroparesis ya. Kalau yang ini kasus hipertrofik pyloric stenosis tadi udah yang pada bayi tadi. Terus sama yang ini kanker ya, kanker dari lambung. Nah, ini sudah mulai ada penebalan, diffuse Sucrose infiltration of gastric ball. Nah, ini sudah mulai kegagal semuanya. Nah, kita lanjut. Early carcinoma of stomach, area thickening and rigidity. Nah, menebal dan menjadi kecil. Nah, ini sudah mulai masa bertumpul-tumpul, carcinoma of cardia ya. Oke, ini sekilas saja akut abdomen ya.
disebut akut abdan itu jika ada nyeri perut persisten lebih dari 6 jam berhubungan dengan rebound tenderness, reaksi inflamasi akut, disfungsi visceral, dan dapat mengancam nyawa kalau memang kondisinya berat ya. Tergantung regio, diagnosisnya sesuai bisa chest X-ray, BOF, bisa butuh USG, CT scan, MRI gitu ya. Nih area-area yang sempat kemarin kita juga ada ya. Area ini penyakitnya apa, area ini penyakitnya apa ya, ini cuma tambahan lebih banyak dari yang kemarin ya. Sama ini kasus-kasus obstruksi alimentary tract ya, obstruksi dari saluran pencernaan, mulai dari yang atas ya esophagus, gaster ini semua gaster ya. Terus yang berikutnya duodenum, nah ini mulai atresia duodenum, duplikasi, anular pankreas, superior mesenteric artery syndrome, dan sampai malignant concentric nodes. Yang berikutnya small intestine, nah ini ada ini semua ya, yang terpeluntir lah, yang masuk ke dalam situ ya, intussuscepsi ya namanya ya, dan sampai di iatrogenik ya, terpeluntir, anastomosis incorrect loops ya, salah anastomosis dan segala macam ya. Terus yang large intestinal ya, ini semua ya. Small and large intestinal reflux paralytic dinamik ya, namanya tidak mau bergerak ya, usus besarnya ya, karena habis operasi dan segala macam ya. Oke, cuma sedikit itu aja yang bisa aku sharingkan buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari siang hari ini